بكلمات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Malikul Mulki. Malikul Mulki secara umum seringkali diterjemahkan dengan pemilik kerajaan. Jadi Allah sebagai Malikul Mulki adalah pemilik seluruh kerajaan. Malikul Mulki adalah rangkaian dari dua kata malik dan mulk, malikun dan mulkun. Yang keduanya terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf, yang kandungan maknanya berkisar pada kekuatan dan kesahihan. Makanya Allah dengan sifat Malikul Mulkinya itu segala tindakannya berdasarkan pada maha kuasanya Allah yang menguasai seluruh kerajaan, seluruh makhluk, seluruhnya, seluruh alam semesta ini bahkan itu adalah berdasarkan pada kekuatannya yang maha dan kebenarannya yang pasti. Makanya kalau kita bicara maha kuasanya Allah, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pasti itu. Begitu Allah bilang kun, pasti fayakun sudah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kun, pasti fayakun, pasti sudah itu. Makanya dalam ilmu akidah itu ada istilah ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Namun sering saya ingatkan di sini, ini lebih kepada untuk menyadarkan ya betapa sejatinya itu ada kehendak di luar kehendak kita, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kuasa di luar kuasa kita, bahkan kuasa kita pun bagian dari pemberiannya. Dan karenanya manusia kalau dia mau berendah hati sedikit saja, dia akan mengakui itu, kecuali kalau dia terliputi oleh kesombongannya. Rumongsone awake sing paling. Padahal semua yang terjadi pada kita itu sejatinya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau disederhanakan, kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah, sejatinya mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun orang bilang kita ini hebat, karena dihebatkan oleh Allah. Kalau ada orang mengatakan enggak ini karena kerja keras saya, kita bisa kerja keras itu karena siapa? Makanya kan ada la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, manusia kalau mau menyadari ini saja, insya Allah dia tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang sombong, dan dia akan terus terpaut dan tergantung kepada dan hanya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun sering saya sampaikan juga dalam masalah ini, jangan lantas kita menjadi Jabariyah, fatalism. Jabariyah ini kelompok yang hanya percaya kepada takdir dan menafikan usaha. Mereka meyakini bahwa semua sudah Allah takdirkan. Karena sudah Allah takdirkan, maka tidak usah usaha. Nah, ini Jabariyah, fatalism. Ini tidak dibenarkan juga. Jadi dalam masalah ini memang ada dua kutub yang sama-sama ekstrim, yang dalam pandangan ahlu sunnah ini dua-duanya salah. Pertama tadi terlalu kanan, sangat percaya kepada takdir, terus kemudian menafikan apa tadi? Usaha. Atau yang terlalu kiri, namanya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini dia berkeyakinan bahwa semua kita yang menentukan, bukan Allah. Maka rukun imannya cuma 5, enggak 6. Percaya pada takdir dihapus, dia enggak percaya sama takdir. Mereka punya keyakinan Allah menciptakan makhluk, terus Allah enggak ikut-ikut, enggak terserah mereka. Allah cuma ngeliatin aja. Itu kata orang Mu'tazilah. Jadi yang satu terlalu percaya takdir sampai menafikan usaha, yang satu kemaruk dengan usaha menafikan takdir. Dua-duanya dalam pandangan ahlu sunnah itu salah. Yang betul adalah yang Nabi ajarkan dan yang Nabi lakukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat percaya kepada takdir. Nabi itu, Nabi sangat percaya kepada takdir. Tapi Nabi berproses. Nabi membangun masjid, Nabi membangun pasar, Nabi membuka lahan, Nabi bicara strategi politik, Nabi juga bicara tentang tata cara ibadah dengan baik dan benar. Nabi ngajari kita berdoa, Nabi juga ngajari kita tentang ekonomi, berekonomi dalam sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pokoknya Nabi ajarkan semuanya. Nah, sehingga itu merupakan bagian dari kerjasama antara hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Allah maupun dengan sesama sebagai bentuk proses yang mesti ditaati. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang kehendak Allah atau takdir Allah ini, kalau dalam pandangan Islam harus selalu dari dua sisi. Pertama sisi Allahnya kepada kita, yang kedua sisi kitanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dari sisi Allahnya kepada kita, kita yakini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak ada tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu kita yakini. Sehingga orang yang percaya betul dengan Maha Kuasanya Allah, dengan ketetapan Allah, takdir Allah, dia tidak akan mudah resah, dia tidak akan mudah galau. Semakin orang itu yakin dengan ketetapan Allah, takdir Allah, Maha Kuasanya Allah, semakin dia tidak risau. Biasanya kerisauan yang tidak berujung dan seringkali muncul itu karena keyakinannya tentang takdir melemah. Karena yang bisa menenangkan hati saat begitu adalah semuanya sudah diatur oleh Allah, yang ngatur takdir adalah Allah yang Maha Baik, Maha Kasih, Maha Sayang. Sudah kita serahkan semuanya pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya para sahabat itu ketika berhadapan dengan situasi yang menakutkan misalnya, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau ketika menghadapi satu hal yang buntu, mereka mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini sebagai bentuk kekuatan keimanan kita sebagai seorang mukmin akan maha kuasanya Allah, Allah sebagai zat yang maha menetapkan segala sesuatu dengan kekuasaannya yang pasti itu. Itu seperti itu. Nah, maka kemudian yang kedua ini tidak kalah pentingnya, sikap kita dari kita kepada Allahnya. Jadi Allah kepada kita, kedua kita kepada Allahnya. Dalam keyakinan kita, rizki kita sudah Allah atur. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, saya tidak khawatir tentang rizki saya, karena yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Itu keyakinan siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerangkan tentang masalah takdir. Namun kita harus fokus pada perintah Allah dalam hal ini. Perintah Allah terkait rizki apa? Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim.
Allah suruh kita dagang, kita dagang. Allah suruh kita buka pertanian, kita buka pertanian. Allah suruh kita bertawakal, kita bertawakal. Allah suruh kita sedekah, kita bersedekah. Allah suruh kita beristighfar, kita beristighfar. Allah suruh kita fokus. Dan kata para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, sudahlah, nggak usah terlalu fokus dengan apa yang Allah jamin. Itu wilayah keyakinan. Kita nggak usah pusing soal itu. Sekarang fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa, itu aja. Fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa, udah itu aja. Nah, maka semua hal yang Allah perintahkan itu fokus kita. Yang ranah Allah kepada kita tadi lebih kepada kita yakini supaya kita tidak mudah putus asa, supaya kita tidak mudah galau, tidak mudah resah, karena semua dalam pengawasan dan kendali Allah Subhanahu wa taala yang maha itu. Itu seperti itu. Terus kemudian Allah dengan Malikul Mulkinya tadi itu dari makna yang mengandung huruf mim, lam dan kaf itu mengandung unsur kesahihan. Semua keputusan Allah dengan kemahakuasaannya itu pasti benar, tidak mungkin salah. Makanya orang-orang beriman yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 26 itu sikapnya berbeda dengan orang-orang yang kafir atau yang mentalnya kafir. Kata Allah dalam ayat itu, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi ketika Allah membuat nyamuk itu fisiknya ada, tapi sekaligus dia simbol sedikit masalah dalam kehidupan kita. Orang beriman langsung berkata ini benar dari Allah. Orang beriman gitu langsung statementnya langsung gitu. Begitu ada masalah dia bilang apa? Ini benar dari Allah. Allah nggak mungkin salah. Tapi beda dengan orang yang mentalnya kafir. Dia berkata apa? Madza aradallahu bihadza masalah. Ini maunya Allah apa sih ini? Gitu. Jadi orang beriman itu tidak pernah menyalahkan ketetapan Allah karena Allah nggak mungkin salah tadi itu. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga kalau harus ada yang dikoreksi bukan Allah tapi siapa? Kita. Ini berbeda dengan orang yang mentalnya kafir. Kalau orang yang mentalnya kafir itu dia akan berkata ini maunya Allah apa sih ini? Gitu. Ini maunya Allah apa sih ini? Makanya sikap antara orang beriman dengan orang kafir itu sangat berbeda dalam masalah ini. Sehingga dicontohkan dalam Al-Quran misalnya ya. Nabi Adam alaihissalam itu ketika Nun Sewu dikeluarkan dari surga, beliau berucapnya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku salah. Itu Nabi Adam. Ngaku salah. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah kan engkau yang telah mentakdirkan hamba keluar dari surga, boleh hamba diampuni gitu, enggak. Beliau cuma mengatakan, Rabbana dzalamna, kami yang zalim, kami yang salah ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ini beda dengan iblis, sudahlah diperintah enggak nurut, pakai ngomel lagi kan itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau bahasa kita apa enggak salah nih ya Allah, saya suruh sujud sama Adam, aku terbuat dari api, dia dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Pokoknya ngomel aja. Terus ngancem-ngancem lagi, pokoknya nanti ya Allah. Itu iblis. Ya kita jangan seperti itu kita. Kita jangan apa? Seperti itu. Makanya dalam konteks ini yang harus kita pahami adalah bahwa semua keputusan Allah dengan kemahakuasaannya itu, dengan maha kuasanya itu pasti benar, tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga yang harus dikoreksi siapa? Kita. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita harus paham bahwa iblis itu bahkan dikeluarkan dari surga itu karena kesombongannya. Di antara bentuk kesombongan iblis itu bukan hanya soal tidak sujud sama Nabi Adam. Karena dia telah memungkinkan Allah salah itu. Jadi iblis itu dikeluarkan dari surga itu
Bukan semata hanya karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, tapi lebih dari itu adalah karena dia telah memungkinkan Allah salah dengan mengatakan tadi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kalau ada bahasa yang tersirat di situ, apa enggak salah nih ya Allah? Saya kok sujud sama Adam, aku terbuat dari api, dia dari tanah, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Memungkinkan Allah salah itu fatal. Karena saya ulang, Allah nggak mungkin salah. Yang lebih ruwet lagi itu apa coba? Ada sebagian orang disakiti oleh makhluk, marahnya sama Al-Khaliq. Ada ibu-ibu itu konsultasi ke saya, karena ulah suaminya dia ngomel aja di WA itu. Saya baca aja sampai bacanya capek saya itu. Nyekrolnya aja sampai capek saya nyekrolnya itu. Wah kayak tenan nih ngomong. Ujung-ujungnya itu marahnya sama Allah. Saya bilang lah yang nyakiti sampean suami sampean kok marahnya sama Allah. Yang ngeselin dia, yang bikin kesel dia itu loh makhluk, kok marahnya sama Al-Khaliq, kan aneh itu. Allahu Akbar. Makanya kalau sama Allah itu baik-baik, jangan protes. Karena kadang manusia itu salah dalam memahami hubungannya dengan Allah itu. Kan kita ini sering ada istilah hak dan kewajiban, hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Kalau di dalam syariat Islam, hak dan kewajiban itu hubungannya antara kita dengan sesama. Itu ada hak dan kewajiban memang. Jadi kalau saya dan panjenengan, suami, istri, orang tua dan anak, atasan dan bawahan, itu ada hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah, jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah, jangan bicara hak dan kewajiban. Karena kalau dengan Allah ngomong hak dan kewajiban, seolah-olah kita ini punya hak menuntut Allah ketika Allah tidak menepati menurut kita apa yang Allah janjikan. Itu enggak benar itu. Karena kalau kita ngomong interaksi kita dengan Allah, yang ada apa? Tugas kita kepada Allah apa? Itu fokusnya. Jangan nuntut Allah. Karena Allah tidak patut dituntut. Kalau bahasa Al-Qur'annya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi kita yang akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang kita kerjakan. Kalau Allah nggak akan dimintai pertanggungjawaban, semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menuntut Allah, karena tidak patut Allah itu dituntut, dan interaksi kita kepada Allah itu bukan hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan hak dan kewajiban, tapi berkaitan dengan tugas kita kepada Allah apa. Karena Allah kepada kita itu sahamnya 100%. Bahkan nyawa kita milik Allah. Jadi Allah kepada kita itu sahamnya 100%, sementara kita kepada Allah nggak punya saham sama sekali. Jadi Allah kepada kita sahamnya 100%, bahkan nyawa kita milik Allah, sementara kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Sependek yang saya ketahui, di perusahaan itu yang boleh ngomong hanya yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur bilang ojo kakean cangkem, itu kalau Jawa Timur nyebutnya itu, jangan banyak cakap. Yang nggak ngerti bahasa Jawa itu. Jadi jangan banyak cakap. Tapi Allah itu maha baik loh, Allah itu. Allah itu maha baik, Allah itu. Sebetapapun Allah itu memilih saham 100% tadi itu, yang maha segala-galanya. Tapi kita ini diizinkan loh oleh Allah itu menghadap kepadanya bahkan sehari 5 kali, itu yang wajib. Siapa yang tahan didatengin sehari 5 kali itu? Saya aja kalau ketemuan Bapak sehari 5 kali capek juga. Tapi Allah mau. Itu yang wajib ya. Yang sunah-sunah Allah masih mau nerima lebih dari itu bahkan. Sampai saya teringat ada seorang kawan cerita ketika dia sholat itu, temennya non Islam itu ngomong gini, Tuhanmu itu baik banget ya. Kamu dipanggil sehari berkali-kali katanya. Perhatian banget Tuhan kamu itu katanya. Tuhan kamu itu baik banget. Pagi-pagi kamu sudah dipanggil katanya. Ya Allah kata. Dia nggak bilang ya Allah sih. Terus apa ya dengan bahasa dia apa gitu. Itu cerita ke saya. Ya Allah. Jadi ada, ya kalau Allah gerakkan orang berpandangan seperti itu kan ya ada. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, Allah silakan kita itu untuk zikir,
Allah silakan kita untuk punya keinginan, cita-cita, niat yang baik. Allah silakan kita berserah kepadanya. Allah silakan kita untuk berusaha. Yang semua itu Allah janjikan pertolongan. Di semua itu Allah janjikan pertolongan. Itu Allah tuh maha baik kayak gitu itu loh. Kok kita itu masih rewel sama Allah itu kan ya aneh. Itu seperti itu. Makanya selalu sama Allah itu interaksinya jangan bicara hak dan kewajiban. Fokus pada perintah. Fokus pada keharsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti ya? Nah, kembali lagi, makanya saya ulang tadi, semua yang Allah tetapkan itu pasti benar, tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Maka fokus kita pada koreksi pada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah memberikan kita arahan. Memang gini ya. Kalau kita bicara surah Al-Hadid ayat 22, memang semua takdir Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu betul. Jadi tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini, tidak pula yang terjadi pada diri kita ini, kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Artinya semuanya ditakdirkan sudah oleh Allah, semuanya. Akan tetapi Allah punya arahan begini di surah An-Nisa ayat 79 itu. Apa kata Allah? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Jadi apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Kalau yang buruk-buruk, katakan itu salahmu sendiri, kata Allah. Jadi kita dikasih arahan oleh Allah, kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah. Kalau yang buruk-buruk suruh bilang ini salah kita sendiri. Walaupun secara umum kalau kita bicara kaidah dasarnya tadi, ini sudah takdir Allah, itu enggak salah. Namun kalau kemudian itu mengarah kepada seolah-olah hendak menyalahkan takdir, itu tentu tidak benar. Yang betul adalah ketika kita, kalau menurut arahan Allah ini akhlak dalam berakidah namanya ya. Kalau memang itu adalah merupakan kebaikan, bilang ini dari Allah. Tapi kalau keburukan, bilang ini salah kita sendiri. Dan dengan itu orang-orang soleh terdahulu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh, Nabi Yunus tadi Nabi Adam itu saya contohkan. Nabi Yunus misalnya, ketika ditelan oleh ikan itu, beliau tidak lantas berkata, ya Allah, Engkau yang telah mentakdirkan hamba ditelan oleh ikan ini, boya hamba ini ditolong dikeluarkan dari ikan itu loh. Enggak. Nabi Yunus sibuk bertasbih dan menyalahkan dirinya sambil membuat pengakuan di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalau dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah kurang lebih maknanya begini. Kalaulah dia Nabi Yunus bukanlah orang yang biasa bertasbih sebelumnya, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya Nabi Yunus itu sebenarnya oleh Allah direncanakan wafat. Tapi beliau bernegosiasi dengan takdir dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menghantam dirinya, iktiraf, membuat pengakuan, terus diadukan kepada Allah dan mohon ampunan itu. Maka Allah selamatkan sehingga enggak jadi mati. Itu yang kalau bahasanya Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Maka doanya Nabi Yunus ini bagian dari doa yang insyaallah kalau kita baca itu tidak mati-mati insyaallah ya. Tapi nanti kalau waktunya mati biasanya lupa baca biasanya gitu. Enggak, paling kan kita berusaha. Nah, itu saja para sahabat saya baca dalam kitab Abwaabul Faradnya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Lihat At-Tirmidzi di antaranya, itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu nabi. Lalu bagaimana dengan kami yang bukan nabi? Apakah kami akan dapat manfaat yang sama kalau kita baca yang sama?" Nabi tidak jawab. Yang jawab siapa? Allah langsung. Tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu di Al-Anbiya ayat 87. 88-nya kata Allah yang jawab wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus
akan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka saya dulu punya kiai, Allah yarham, Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah. Beliau kalau pidato ke para santri, ini sering diulang-ulang oleh beliau, santri punya masalah apa saja perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu inti dari bacaan itu kan mengosongkan hati dari berbagai macam suudzon, buruk sangka kepada Allah. Terus koreksi diri, menyalahkan diri sendiri dan mengajukan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan tadi, kalau yang baik-baik bilang dari Allah, kalau yang buruk-buruk bilang itu salah kita sendiri. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim sakit misalnya. Beliau ketika sakit, beliau nyebut dirinya wa idza maridtu, itu dalam Al-Qur'an diceritakan pernyataan Nabi Ibrahim. Begitu ngomong sembuh nyebut Allah. Wa idza maridtu, pas sakit nyebut dirinya, pas sembuh nyebut Allah, fa huwa yashfin. Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi ketika sakit beliau sebut dirinya. Ketika bicara sembuh sebut Allah. Ini penting karena ada sebagian kita kan yang berkata begini, walaupun dalam teori akidah dasar itu tidak ada masalah. Ada yang berdoa gini, ya Allah, kan Engkau yang telah menurunkan penyakit, bahwa diturunkan obatnya juga gitu. Kan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak apa-apa sih secara ilmu etika dasar. Tapi kalau kita bicara akhlak dalam berakidah, mestinya nggak begitu. Kalimat yang dipakai mestinya kayak Nabi Ibrahim itu, wa idza maritu, dan kalau aku sakit, ya Allah memang salah hamba sakit ini. Wong sate kambing 100 tusuk habisnya sendiri ya mestinya sakit. Begitu ngomong sembuh itu nyebut Allah. Nah, jadi begitu ngomong sembuh nyebut siapa? Allah. Itu akhlak namanya. Akhlak di dalam berakidah namanya. Jadi ada akhlak karimah di dalam berakidah. Itu diantaranya ya. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang intinya di situ tadi itu. Ada yang nyeletuk biasanya. Allah kok maunya enaknya sendiri ya Ustaz ya. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah. Kalau yang buruk-buruk suruh bilang salah kita. Saya jawab, kalau misalnya iya sampean mau apa, saya bilang gitu. Kalau misalnya Allah maunya enak sendiri, terus sampean mau apa, saya bilang gitu, mau protes. Enggak, saya bilang Allah enggak gitu. Saya bilang. Allah itu pada semua perintahnya pasti kebaikannya untuk kita, saya bilang. Jadi perintah Allah berkaitan dengan kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, yang buruk-buruk suruh bilang itu salah kita. Itu untuk kita sendiri kebaikan itu. Karena kan dengan kalau yang baik-baiknya terjadi pada kita bilang dari Allah, apa yang terjadi kemudian? Kita tidak akan sombong kan? Kita tidak akan takabur. Kenapa? Karena kita merasa semua dari Allah. Saya ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Saya ini, kalaupun ada orang bilang saya ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Yang ada akhirnya bukan takabur tapi syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Syukur yang terjadi. Tapi kalau yang terjadi adalah kita, ini karena kerja keras saya, pasti potensial untuk takabur. Kalau yang buruk-buruk, kenapa kita bilang itu salah kita? Supaya kita tidak suudzon kepada Allah. Dan yang kedua, supaya kita mau koreksi diri, melakukan perbaikan diri. Kalau dikembalikan kepada Allah, nggak akan ada perbaikan diri nanti. Tapi kalau kita memang salah saya, kita akan, makanya kan yang dikehendaki oleh Allah itu, yang Allah mau sebenarnya dari kita itu adalah menjadi pribadi yang punya kesadaran zikir dan fikir sekaligus, yang Allah sebut dengan istilah ulil albab di surah Ali Imran ayat 190-191 itu. Allah kan maunya kita jadi seperti itu sebenarnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi ulil albab itulah yang Allah mau dari kita sebenarnya. Allah perintahkan kita menjadi ulil albab sebenarnya. Siapa ulil albab itu? Orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Fikir dan zikir. Zikir dan fikir sekaligus.
Kita tahu kalau kita baca dalam tafsir atau sababun nuzul tentang ayat ini, Nabi nangis ketika turun ayat itu. Apa yang beliau resahkan terkait dengan ayat ini? Ini mafhum riwayat ya. Intinya itu Nabi pengen umatnya itu, Nabi itu khawatir umatnya itu menjadi salah satunya saja. Kalau ini mafhum riwayatnya saya pahami ya, aukamakal. Apa itu? Zikir tok gak tahu mikir. Atau dibalik, mikir tok gak tahu zikir. Nabi itu maunya ya mikir, ya zikir, ya zikir, ya mikir. Ada orang itu yang berkata begini misalnya, udah jalani aja nggak usah dipikir. Ada yang begitu ya. Saya sering bilang di mana-mana terkait masalah itu. Saya bilang gini, kalau saya nggak setuju kalau saya. Kenapa saya nggak setuju? Karena perintah berpikir dalam Al-Quran itu banyak. Bahkan jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Jadi kalau dibilang udah jalan aja nggak usah mikir, itu saya nggak setuju saya. Tapi kalau gini saya setuju, udah jalan aja nggak usah pusing, saya setuju. Kenapa? Karena perintah pusing tidak ada dalam Al-Quran. Ya, itu kalau perintah pusing nggak ada, makanya saya nggak apa-apa kalau gitu. Ya, bisa dipahami ya. Harus ada dua kesadaran sekaligus, fikir dan zikir sekaligus. Makanya Nabi dia bermusyawarah, Nabi juga berstrategi, Nabi ya berdoa, Nabi ya bertawakal hanya kepada Allah. Nabi jangan tanya zikirnya, doanya kuat sekali beliau, tapi usahanya juga sangat kuat sekali beliau. Beliau juga bikin parit, beliau buka perkebunan, beliau juga mengajarkan tentang ekonomi, politik dan lain sebagainya. Karena itu mentaati perintah Allah tadi itu, karena itu dari syumuliyatul Islam, bagian dari cakupan ajaran-ajaran dalam Islam. Itu seperti itu. Nah, tentang Malikul Mulki ini ada dalam Al-Quran antara lain di surah Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah berkuasa memberikan kerajaan pada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berkuasa mencabut kerajaan atau kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki. Allah hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Dan di dalam genggaman Allah lah semua kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh yang Kau wahai Allah Maha segala. Itu kalau saya baca dalam sababun nuzul, itu menarik ya, dalam ayat ini ada sababun nuzul sependek yang saya baca dari Qatadah rahimahullah. Beliau menceritakan sababun nuzul ayat ini antara lain ketika itu Nabi lagi menggali parit di perang Khandaq. Nabi turun saat itu, sahabat yang menggali parit, terus ada satu batu yang sahabat tidak bisa mecahkan itu. Nabi ikut dalam aksi membuat parit. Terus Nabi pegang kapaknya, sama Nabi pukul batu itu, duas. Ada cipratan cahaya, yang cahaya itu sangat terang sekali. Dan beliau berkata saat itu, Persia akan takluk kepada kita. Okamakal ya, Romawi akan takluk untuk kita. Jadi supaya Persia, Romawi akan takluk di tangan kaum muslimin. Nah saat itu orang-orang munafik dengar perkataan Nabi itu ditertawakan. Gak mungkin. Karena saat itu kan Madinah itu wilayah kecil, kekuasaannya nggak seberapa. Kok tiba-tiba punya cita-cita menaklukkan Persia dan Romawi, dua imperium besar saat itu. Orang munafik mengatakan gak mungkin. Kekasihnya dihina nggak mungkin, Tuhannya Allah nggak terima, kekasihnya Allah nggak terima. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai bekal untuk nabinya. Qul, katakanlah wahai Nabi, Allahumma qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Yang tadinya mustahil dengan izin Allah terjadi. Maka kata para ulama, ini bagus doa dibaca untuk
hal-hal yang terutama rasanya mustahil, nggak mungkin itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Biasanya digabung sama yang berikutnya itu tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Biasanya tambah dengan yang satu lagi. Nah, itu Malikul Mulki ada di situ. Jadi Allah berkuasa memberikan kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah juga berkuasa mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Kalau mau kita teruskan, jadi kalau seandainya saat ini kita diizinkan oleh Allah bermanfaat bagi banyak orang, karena Allah izinkan kita punya kekuasaan, kita punya power, kita punya jabatan, atau dalam pengertian kita diberi banyak kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah karena itu terjadi atas izin Allah. Dan ingat rumusnya, kalau Allah cabut sewaktu-waktu, maka seketika itu orang bisa tidak bermanfaat. Makanya jangan sombong, itu intinya. Kalau saat ini kita diberi power, kekuasaan, jabatan atau apapun, jangan sombong. Karena sebagaimana mudah bagi Allah memberikannya, mudah pula bagi Allah untuk mencabutnya. Dan itu tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang kemudian sewaktu-waktu bisa Allah bikin kaget dengan hal yang mungkin tidak dia duga sebelumnya. Karena ingat, jangan sampai karena kesombongan kita, ketakaburan kita, lantas nikmat itu berubah menjadi istidraj. Istidraj itu Allah gambarkan di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 44 itu. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingatkan, dablek. Kata Allah, ya wis dablek terus. Kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah dablek, tambah sukses. Apa hatta idza farihu bima utu, kata Allah, hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa dia secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Maka kita harus jujur pada diri kita sendiri, kira-kira keberhasilan yang kita peroleh ini berbanding lurus dengan ketaatan atau berbanding lurus dengan kemaksiatan. Kalau berbanding lurus dengan ketaatan, bersyukurlah pada Allah. Insya Allah itu betul-betul barokah nikmat, insya Allah. Tapi kalau berbanding lurus dengan kedurhakaan, hati-hati, jangan-jangan itu adalah istidraj. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Dan terima kasih sudah menunggu nih. Mohon maaf untuk keterlambatan saya. Nggih, monggo Pak Singgih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk salam waktu itu sepakat dengan musuh orang Yahudi itu kan tahu bahwa kalau perang Rasulullah itu akan selalu menang. Nah, makanya itu Heraklius itu kan kaisar yang cerdas, dia tahu kalau perang melawan Nabi Rasulullah akan kalah, sehingga waktu perang itu paling di depan terus kemudian tentara suruh mundur, gitu. Tidak akan terjadi perang. Nah, yang terus kemudian yang lainnya orang Eropa itu kayak ahli-ahli itu ya, seperti Marie Curie, ahli nuklir dan sebagainya itu, dia paham kekuatan Islam, kebenaran Islam. Istilahnya kebenaran itu di depan mata. Tapi kenapa mereka itu juga sulit menerima gitu ya, hanya sebagian kecil aja orang Eropa, tapi mayoritas itu orang itu meskipun kebenaran di depan mata, tapi tidak mau menerima gitu. Itu aja pertanyaan bagaimana itu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerima dan tidak menerima kebenaran Islam itu dalam keyakinan kami, dalam keyakinan
kita itu betul-betul pilihan dari Allah. Saya ulang ya, orang menerima kebenaran atau tidak menerima kebenaran Islam itu betul-betul hak mutlaknya Allah. Bukan hak prerogatif ya. Kalau hak prerogatif nanti bisa dibatalkan oleh DPR soalnya. Jadi hak mutlaknya Allah, hak mutlaknya Allah. Abu Lahab itu paman cernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengatakan Nabi itu Al-Amin ketika Nabi hendak berdakwah secara terang-terangan itu kan kenapa Anda percaya kepada saya ketika saya bilang dari sana ada musuh dan seterusnya itu. Kata Abu Lahab, karena engkau adalah Al-Amin. Nabi itu punya reputasi enggak pernah bohong. Dan Abu Lahab itu diam-diam sering kepergok bersama Abu Jahal nguping bacaan Al-Qur'annya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu sudahlah paman cer itu Abu Lahab itu, tetangga cer besan 2. Jadi 2 putri Nabi nikah dengan 2 putranya Abu Lahab. Dekat sekali dengan Abu Lahab itu. Tapi ketika kemudian disampaikan tentang tauhid, dia menolak. Bahkan tabbal laka ya Muhammad, terus turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, karena memang tadi soal apa namanya menerima atau tidak menerima kebenaran itu soal pilihan dari Allah. Jadi betul-betul makanya bersyukur kepada Allah, kita ini mau menerima kebenaran Al-Qur'an, berarti kita ini dipilih oleh Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Fatir ayat 32 itu. Wa aurasnal kitab alladziina istafaina min ibadina, dan kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Walaupun ada 3 model orang, Pak. Ada yang zalimul li nafsi, zalim pada diri sendiri, kadang SCMC lah, salat terus maksiat jalan. Atau kadang ya amar ma'ruf nyambi mungkar. Tapi dia masih mau menerima kebenaran Islam. Itu masih Allah bilang masih Allah pilih itu. Tapi juga ada yang muktasid pas-pasan, tapi ada yang sabiqun bil khairati biidznillah, yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini pilihan Allah. Makanya Abu Thalib yang nyata-nyata membela kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah orang yang kita tahu pasang badan bahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Itu hingga wafatnya Nabi sampai nangis itu, sampai Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguh kau wahai Nabi tidak ada kuasa untuk membuat orang yang kau cintai mendapatkan petunjuk, tapi akulah Allah yang punya kuasa untuk berikan petunjuk pada siapapun yang aku kehendaki. Makanya hidayah ini sebagaimana mudah Allah memberikannya, mudah pula Allah mencabutnya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai hidayah iman dan Islam dalam hati ini tercerabut. Karena itu mudah bagi Allah. Caranya bagaimana? Jangan meremehkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetaplah hatiku atas agamamu. Jangan meremehkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan akhlak, al-akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela, hati-hati. Karena dalam catatan sirah itu ada banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah karena akhlaknya yang mulia, dan banyak orang yang dicabut hidayahnya oleh Allah itu gara-gara akhlaknya yang buruk. Kalau di Al-Quran diceritakan seperti tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu sopan sama Nabi Musa. Allah kasih dia hidayah. Ketika hendak diadu antara Nabi Musa dengan tukang sihir itu, kata tukang sihir itu nanya sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, monggo panjenengan dulu apa kami dulu? Kata Nabi Musa, kalian saja dulu. Kata para ulama, itu mereka telah berakhlak karimah, berakhlak mulia kepada Nabi Musa, sehingga kemudian Allah berikan kepada mereka hidayah karena telah berakhlak mulia pada Nabi Musa. Nah, sementara Bal'am bin Ba'urah, wali sundul langit yang kalau doa zaman Nabi Musa itu, kalau dia doa sebelum tangannya turun doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi karena dia songong sama Nabi Musa alaihissalam dan kepencut dengan janji-janji Fir'aun, sehingga dia kemudian memusuhi dan
berakhlak yang tidak baik kepada Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi? Allah cabut bahkan hidayah darinya sehingga mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya kita harus berhati-hati jangan sampai kita ini ada akhlak yang buruk baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Nah, ngaten nggih Pak. Singgih nggih, Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Nggih monggo Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum nggih. Saya ingin tanyakan atau mohon diajarkan Ustaz mengenai ayat surat Al-Imran ayat 22. Nggih. Malik nggih. Tapi kalau kita jadikan zikir gitu ya. Nggih. Bagaimana mempraktekannya? Bagus. Terima kasih Ustaz. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak nanya bagaimana caranya, ya dibaca saja, terutama sewaktu-waktu kita mau baca. Karena sependek yang saya tahu tidak ada dosis khusus berkaitan dengan masalah ini. Cuman kalau mau dibuat wirid, zikir, beberapa kawan-kawan ustadz itu biasanya mengamalkannya dibacanya pokoknya selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Selalu membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu mau dipakai doa boleh, dipakai zikir wirid juga boleh, silahkan, tidak ada masalah. Kalau berapa kali sebanyak-banyaknya. Berapa banyak sebanyak-banyaknya itu Ustaz? Ada sebagian ulama mengatakan disebut banyak itu 300 kali. Kalau sanggup monggo, kalau nggak sanggup ya dibaca sebisa-bisanya. Terutama kalau kita berhadapan dengan hajat-hajat yang rasanya mustahil. Yang rasanya itu mustahil. Udah hajar aja Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Sambil kita merenungi kemahakuasaan Allah, mahakuasanya Allah ya. Sambil kita mengimani itu, merenungi dan mengimani itu. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Terus kita baca aja, terus. Nah, saya enggak punya aturan khusus lain dari ya sebanyak-banyaknya aja. Matan yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Matan nggih. Ada lagi? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Sekali lagi mohon maaf telah menunggu nggih. Terima kasih dan mohon maaf juga. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.